Oke, saudara, sebelum kita berdoa untuk pengajaran hari ini, mari kita mulai dengan sebelum kita mulai studi dari surat yang indah ini, yaitu surat Ibrani, biarlah dengan rendah hati kita membungkuk di depan Tuhan Yesus dan dengan sungguh-sungguh mencari dirinya dengan persiapan hati yang dibutuhkan untuk membawa kita ke dalam persekutuan dengannya. Seorang yang pribadinya, pelayanannya, dan kemuliaannya ada di kitab ini, di surat Ibrani ini, ditampilkan begitu tinggi dan indah. Marilah kita secara pribadi dan pasti mencari bantuan dari Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita untuk tujuan membimbing kita kepada kebenaran dan mengambil hal-hal dari Kristus untuk diperlihatkan kepada kita. Dalam Lukas 24 ayat 45, kita belajar bahwa Kristus membuka pemahaman kepada para murid agar mereka memahami kitab suci. Kita juga berdoa agar Tuhan Yesus melakukannya dengan kita, maka pintu masuk firman-Nya akan memberi terang, dan dalam terangnya kita akan melihat terang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dikuduskanlah nama-Mu. Engkau Tuhan yang layak ditinggikan. Hati kami rindu melihat kemuliaan-Mu. Hati kami rindu melihat curahan kuasa-Mu. Kami tidak berhenti mengucap syukur karena kasih-Mu dan pemeliharaan-Mu sampai saat ini. Tuhan Yesus, dalam pembukaan pengajaran surat Ibrani ini, surat yang indah ini, kami memohon Engkau memberikan kami roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau, Yesus Kristus, dengan benar. Dan supaya Engkau menjadikan mata hati kami terang, agar kami mengerti pengharapan apakah yang tergantung dalam panggilan kami. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi kami, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, saudara-saudara, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Tuhan Yesus, kendalikan mulut, hati, dan pikiran hamba, dan juga berikan keberanian untuk menyampaikan firman dengan benar. Lepaskanlah kami daripada yang jahat, jauhkanlah kami dari pencobaan, karena Engkaulah yang punya kuasa, kerajaan, kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, saya mulai pesan surat Ibrani, saudara. Surat Ibrani adalah salah satu surat yang paling indah dari Perjanjian Baru, dan Tuhan Yesus menempati tempat sentral di dalamnya. Jadi segala sesuatu dalam surat Ibrani adalah mengenai Tuhan Yesus. Pada saat yang sama, surat ini juga salah satu yang paling sulit, saudara. Untuk memahami dengan benar surat ini, seseorang membutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang ritual dan hukum Yahudi dalam Perjanjian Lama. Pesan surat Ibrani untuk gereja global adalah bahwa Yesus lebih tinggi dari setiap hal lain yang memungkinkan untuk menggoda orang percaya untuk kembali ke dalamnya. Seperti cara-cara dosa mereka, tata cara ibadah mereka, pola pikir dan hidup yang nyaman secara budaya, ada kode etik dan moralitas non-Kristen. Di tengah-tengah kesulitan, orang percaya harus memusatkan pandangan mereka kepada Yesus Kristus, hidup oleh iman dan menjalankan penderitaan yang ditentukan bagi kita. Ya, saudara, di dalam masa-masa sulit, kita harus memusatkan pandangan kita kepada Yesus Kristus. Nah, di sini adalah pesan surat Ibrani. Saya mulai hari ini dengan Ibrani 1 ayat 1 sampai 3. Saya sengaja kasih warna-warni ya, biar kita mudah untuk mempelajarinya. Ibrani 1 ayat 1 sampai 3. Setelah pada zaman dahulu, Perjanjian Lama, saudara, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir itu adalah zaman setelah Yesus Kristus. Ini telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai, saya mulai berwarna, berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat
yang tinggi. Jadi yang saya warna-warnain itu saya rangkum adalah 7 supremasi dari Yesus Kristus. Pertama, dikatakan di dalam Ibrani 2, ia berhak menerima segala yang ada. Berarti Yesus Kristus adalah pewaris segala sesuatu. Artinya apa? Segala sesuatu di atas langit, di bawah bumi telah diberikan kepada Yesus Kristus. Dia adalah pewaris segala sesuatu. Yang kedua, oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Apa artinya? Yesus Kristus adalah pencipta segala sesuatu. Berikut ini dilengkapi bukti yang jelas tentang Dia adalah Allah. Karena hanya Allah yang dapat menciptakan. Ketiga, Yesus Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah. Artinya apa? Yesus Kristus adalah pancaran kemuliaan Allah. Roh Kudus terus menyatakan keagungan Kristus dan hubungannya dengan Bapa adalah cahaya kemuliaannya. Yesus Kristus dikatakan juga gambar wujud Allah. Dalam bahasa Yunani ada pleroma, kepenuhan Allah. Jadi segala sesuatu yang ada di Allah itu semuanya ada di Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah gambar Allah dan kepenuhan Allah. Semua kepenuhan Allah, nggak ada kurang 1% pun, dalam sifat dan karakternya diungkapkan dan dimanifestasikan secara mutlak dan sempurna oleh anak yang berinkarnasi, yaitu Yesus Kristus. Jadi dia adalah pleroma, kepenuhan Allah. Semuanya yang ada Allah itu ada di Dia. Nggak ada kurang satupun. Ya, Dia menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Artinya Yesus Kristus memerintah segala sesuatu. Dia menopang segala sesuatu yang terlihat atau tidak terlihat, di atas langit, di bawah bumi, atau di bawah bumi, segala sesuatu, tidak hanya makhluk, tetapi semua peristiwa ada Dia yang memerintah. Yesus Kristus mengadakan penyucian dosa. Nah, ini seorang yang agung, ya, yang telah diberikan segala sesuatu. Tuhan Yesus yang segala sesuatu diberikan kepada Dia. Tetapi waktu di loteng atas, apa yang Dia lakukan? Dia ambil secarik kain dan Dia membasuh kaki murid-muridnya. Dan di sini Dia datang untuk menebus dosa-dosa kita. Betapa tinggi kemuliaannya, betapa dalam kehinaannya, tak terbatas keagungannya, dan betapa mengerikan pengorbanan kasih-Nya yang tak terkatakan di kayu salib, hanya untuk membersihkan dosa-dosa kita, saudara. Sangat mulia sekali Yesus Kristus. Dia datang menderita untuk kita, saudara. Sedangkan kita telah lihat, Dia adalah pewaris segala sesuatu, bahkan pencipta segala sesuatu. Nah, karena itu Dia dimuliakan, duduk di sebelah kanan yang maha besar. Yesus Kristus adalah Raja yang mulia. Kemuliaan di tempat tinggi mendasarkan kebesaran seseorang yang dihormati dan diagungkan di atas segalanya. Itu adalah gambaran besar dari Ibrani, bahwa Yesus Kristus adalah segalanya, bukan yang lain. Nah, dalam pendahuluan ini, saya diberikan waktu 30 menit, nanti saya akan tepati, saya akan mencoba untuk menggali surat Ibrani itu secara keseluruhan mengenai apa ya. Jadi surat Ibrani adalah surat yang sangat penting dan surat yang indah. Banyak orang menghindari surat Ibrani dan akibatnya merampas bantuan spiritual praktis dari diri mereka sendiri. Beberapa menghindari surat ini karena mereka takut. Banyak nasihat di dalamnya, saudara, dalam surat ini membuat mereka tidak nyaman. Yang lain menghindari surat ini karena mereka pikir ini terlalu sulit bagi pelajar pada umumnya. Yang pasti ada beberapa kebenaran yang mendalam dalam surat Ibrani dan tidak ada pengkhotbah atau guru yang berani mengklaim bahwa dia mengetahui semuanya. Tetapi pesan umum dari surat ini jelas dan tidak ada alasan mengapa Anda dan saya tidak mengerti dan mencoba mengambil keuntungan dari surat Ibrani. Jadi mungkin cara terbaik untuk memulai pelajaran kita adalah dengan memperhatikan 5 karakteristik surat Ibrani yang saya berikan di sini. 5 karakteristik surat Ibrani. Surat Ibrani adalah surat evaluasi. Kedua, surat Ibrani adalah surat nasihat. Surat Ibrani adalah surat ujian. Surat Ibrani adalah surat pengharapan. Dan surat Ibrani adalah surat yang memuliakan Kristus. Tidak akan panjang, saudara, saya buat sesingkat mungkin, tapi pesannya jelas. Saya mulai dengan surat evaluasi. Surat Ibrani adalah surat evaluasi. Ada 3 kata yang paling banyak di dalam surat Ibrani. Yang pertama adalah kata lebih baik. Kata ini digunakan 13 kali dalam surat ini, karena penulis ingin menunjukkan keunggulan Yesus Kristus dan keselamatnya atas sistem agama. Yesus Kristus lebih baik daripada malaikat.
Dia membawa pengharapan yang lebih baik karena dia adalah perantara dari perjanjian yang lebih baik yang didirikan di atas janji yang lebih baik. Kata kedua adalah sempurna, saudara. Ya, dalam bahasa Yunani aslinya kedudukan yang sempurna di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia, saudara. Digunakan 14 kali. Kesempurnaan ini tidak pernah bisa dicapai oleh imamat Lewi, ritual keagamaan, oleh hukum Taurat, oleh darah korban juga tidak bisa mencapainya. Tetapi Yesus Kristus memberikan dirinya sebagai satu persembahan yang sempurna untuk seluruh dosa kita. Dan dengan ini dia menyempurnakan untuk selama-lamanya untuk mereka yang dikuduskan. Ibrani 10 ayat 14. Jadi mengevaluasi bahwa Yesus Kristus lebih dari segala-galanya, lebih dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Bahkan hukum Taurat, korban, dan imamat Lewi. Kata ketiga adalah kekal. Kristus adalah pemberi keselamatan kekal. Melalui kematiannya, dia memperoleh kelepasan yang kekal, dan dia berbagi kepada orang-orang percaya untuk menerima bagian kekal yang dijadikan. Dan apapun di dunia tidak pernah menjanjikan kita sesuatu yang kekal. Hanya Yesus Kristus. Jadi surat Ibrani adalah surat evaluasi. Jadi penulis membandingkan sistem hukum perjanjian lama dengan kasih karunia perjanjian baru. Dia menjelaskan bahwa sistem agama Yahudi bersifat sementara dan tidak dapat membawa hal-hal yang lebih baik, hal-hal yang kekal yang ditemukan di dalam Yesus Kristus. Jadi ketika Anda menggabungkan tiga kata penting ini, lebih baik, kekal, dan sempurna, Anda menemukan bahwa Yesus Kristus dan kehidupan Kristen yang dia berikan kepada kita lebih baik. Karena apa? Berkat-berkat ini kekal dan memberikan kita kedudukan yang sempurna di hadapan Allah. Sistem agama di bawah hukum Musa, hukum Taurat, ritual, bait suci, semuanya tidak dapat bersifat kekal dan hanya Yesus Kristus dapat mencapai penebusan sekali untuk selamanya yang kekal. Jadi surat ini adalah surat evaluasi. Anda bisa membandingkan, ya. Tapi mengapa penulis meminta pembacanya untuk mengevaluasi iman mereka dan apa yang Yesus tawarkan kepada mereka? Karena saudara, mereka saat itu mengalami masa-masa sulit dan tergoda untuk kembali ke agama Yahudi. Kenapa? Kalau kita persembahan korban di bait suci, nggak ditindas, saudara. Tetapi kalau kita menserukan nama Yesus saat itu, langsung ada penganiayaan. Jadi nama Yesus itu benar-benar ditakuti oleh orang-orang Roma dan apa yang di dalamnya itu, ya. Bait suci itu masih berdiri saat itu, belum dihancurkan waktu tahun 70, dan semua orang ritual masih dilakukan setiap hari. Betapa mudahnya bagi orang-orang Yahudi yang percaya ini lolos dari penganiayaan dengan kembali ke sistem Musa lama yang mereka kenal sebelumnya. Jadi mereka mengorbankan kambing di bait suci, mereka tidak dianiaya, tetapi mereka menyuruhkan, mengucapkan nama Yesus Kristus, mereka langsung dianiaya, mengalami penindasan. Nah, ini adalah surat untuk orang-orang Yahudi generasi kedua yang telah dimenangkan bagi Kristus oleh mereka yang tengah mengalami Kristus. Mereka adalah orang percaya sejati. Mereka telah dianiaya karena iman mereka, namun mereka dengan setia melayani kebutuhan orang lain, tetapi sedang dirayu oleh guru-guru ajaran palsu. Mereka dalam bahaya melupakan firman yang benar yang telah diajarkan oleh pemimpin pertama mereka yang sudah mati. Jadi mereka tergiur karena penganiayaan, mereka tergiur karena guru-guru palsu, dan sebagian tergiur karena kenikmatan dunia. Jadi ada tiga hal yang bisa menghancurkan iman kepada Yesus Kristus. Yang satu adalah penindasan, yang kedua adalah guru-guru palsu, dan yang ketiga adalah kenikmatan dunia. Itu tiga nanti yang menghajar iman kita. Ya, dan kalau kita tidak kuat di dalam Yesus Kristus, dan kita tidak percaya bahwa Yesus lebih dari segalanya, maka dengan mudah kita akan meninggalkan iman kita. Inilah gunanya surat Ibrani, agar kita mengevaluasi bahwa Yesus Kristus lebih dari segalanya. Ya. Nah, hal yang tragis tentang orang-orang percaya saat ini bahwa mereka terhenti secara rohani dalam bahaya mundur. Beberapa dari mereka bahkan meninggalkan ibadah dan tidak membuat kemajuan rohani. Dalam kehidupan Kristen, jika Anda tidak maju, maka Anda mundur. Tidak ada yang tepat berdiri. Bagaimana kita bisa kembali kepada agama lama Anda? Luangkan waktu untuk mengevaluasi apa yang Anda miliki dalam Kristus. Saudara, surat Ibrani mengatakan bahwa Yesus Kristus lebih baik dari apapun yang Anda miliki di bawah hukum.
Surat Ibrani mendidikan pribadi dan pekerjaan Yesus Kristus, Anak Allah. Saudara, ketika Anda menyadari semua yang Anda miliki di dalam dan melalui Kristus, Anda tidak memiliki keinginan untuk orang lain atau apapun. Jadi surat ini adalah surat yang penting biar Anda tetap tegar di dalam Yesus Kristus. Pertama, ini adalah surat evaluasi saudara di Ibrani. Yang kedua, surat Ibrani adalah surat nasihat. Penulis menyebut surat ini nasihat. Kata Yunani diterjemahkan nasihat itu adalah dorongan. Jadi bukan nasihat, sebenarnya dorongan penghiburan. Ya, kata ini terkait oleh kata Yunani diterjemahkan penghibur dalam Yohanes 14:16 mengacu pada Roh Kudus. Surat Ibrani tidak ditulis untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mendorong orang. Kita diperingatkan untuk saling menguatkan setiap hari. Ini mengingatkan kita memiliki dorongan yang kuat dalam Kristus Yesus. Surat Ibrani dibuka dengan pernyataan penting. Allah telah berbicara kepada kita di dalam anaknya, yaitu firman-Nya. Menjelang akhir surat ini, penulis menyatakan, jagalah supaya kamu tidak menolak Dia yang berbicara. Dengan kata lain, tema Ibrani dalam konteks surat nasihat adalah Allah telah berfirman, kita memiliki firman-Nya, dan apa yang kita lakukan tentang firman itu. Jadi ada 5 nasihat di dalam bagian surat ini, membantu kita memahami, yaitu mendorong kita percaya kepada Tuhan Yesus dan memindahkan firman-Nya. Yang kedua adalah firman-Nya, ya. Nah, di sini ada kata-kata yang berulang-ulang di dalam kitab Ibrani, ya. Dengan mengingat kebenaran ini, sekarang kita dapat melihat, memahami arti dari kelima perikop masalah dalam Ibrani. Masing bagian menasihatin kami untuk mendengar firman Tuhan, bahwa Tuhan telah berbicara, dengan menunjukkan konsekuensi spiritual yang menyedihkan yang diakibatkan jika kita tidak melakukannya. Jadi izinkan saya membuat daftar bagian-bagian ini agar kita bisa melihat dengan jelas dalam surat Ibrani bahwa kita semua bisa bersatu, dan dalam surat Ibrani ini untuk nasihat adalah satu pesan, dengarkanlah firman Tuhan. Jadi di dalam Ibrani 2 ayat 1 dan 4 dikatakan ada orang yang hanyut meninggalkan firman Tuhan karena mengabaikan firman Tuhan. Setelah ini, maka orang akan mengeraskan hati kepada firman Tuhan, sehingga mereka akan meragukan firman Tuhan. Seperti orang Israel yang mengeraskan hati, padahal mereka telah melihat mujizat Allah, akhirnya dia meragukan, Tuhan, apa yang kita makan? Tuhan, apakah Musa kamu membawa kami ke sini agar kita mati? Udah mulai meragukan Tuhan, ya kan? Nah, setelah itu, kita akan menjadi lamban mendengarkan, akhirnya kita tumpul terhadap firman. Firman masuk nggak gampang cerna, jadi ada yang nolak gitu. Nah, setelah itu udah tumpul terhadap firman, kita akan dengan sengaja tidak menaati Tuhan, kita akan menyimpang dari Tuhan, dan konsekuensi yang paling tragis terakhir, karena kita menolak Tuhan, maka kita akan menentang firman. Jadi ini dibaca baca sendiri aja Ibrani 2 ayat 1 4, ya itu nanti kita akan jelas melihat bahwa di dalam surat-surat Ibrani diadakan dengarkanlah firman Tuhan, jangan mengeraskan hati seperti yang dilakukan nenek moyang kamu. Nanti itu di Ibrani 3 ayat 7 ayat 14. Janganlah kamu lamban mendengarkan Tuhan, nanti kamu kan bodoh terhadap firman Tuhan. Ya, dan terakhir jangan Anda menolak firman Tuhan karena Anda hatinya sudah keras. Nah, ini dibaca. Ini penting sekali Ibrani 2 ayat 1 4 sampai Ibrani 12 ayat 25 sampai 29. Jadi secara keseluruhan surat Ibrani adalah surat nasihat, ya. Jika kita tidak benar-benar mendengarkan firman Tuhan, kita akan mulai terhanyut. Saat kita terhanyut, kita mulai meragukan firman karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kita mulai mendapatkan hati yang keras dan ini menyebabkan kelesuan rohani yang lamban untuk mendengarkan firman, yang menghasilkan kebodohan terhadap firman. Kita menjadi tumpul mendengar, menjadi pendengar yang bodoh. Ini mengarah pada sikap menyimpang terhadap firman sejauh dengan sengaja tidak menaati Tuhan dan secara bertahap berkembang menjadi berpaling dari firman karena kita menolak firman. Jadi apa yang Tuhan lakukan saat kemunduran rohani terjadi? Nah, Dia melalui Roh Kudus akan terus berbicara kepada kita, mendorong kita untuk kembali ke firman. Jika kita gagal untuk mendengarkan dan taat, maka Dia akan mulai menghukum kita. Proses hukuman ini adalah tema Ibrani pasal 12 nanti, pasal klimaks dari surat itu. Tuhan akan menghakimi umatnya. Ya, Tuhan tidak mengizinkan anak-anaknya menjadi anak nakal yang manja, dan dengan
membiarkan mereka dengan sengaja menentang firman-Nya. Dia selalu menegur dalam kasih. Jadi surat ini juga penting untuk sebagai surat nasihat. Jadi pertama, surat Ibrani adalah surat evaluasi, membuktikan bahwa Yesus Kristus lebih baik dari apapun yang ditawarkan oleh hukum Musa. Yang kedua, surat Ibrani juga merupakan surat nasihat, mendesak pembacanya untuk mendengar dan mengindahkan firman Tuhan. Jangan sampai mereka mundur secara rohani atau menghalangi tangan Tuhan yang menghajar. Itu baru dua ya. Tiga adalah surat Ibrani adalah surat ujian. Jadi saudara-saudara, saat Anda mempelajari surat Ibrani ini, Anda akan menemukan diri Anda bertanya, apa benar-benar yang saya percaya? Saya ke gereja itu untuk percaya kepada apa gitu? Apakah saya mempercayai firman Tuhan, ataukah saya mempercayai hal-hal dari dunia ini yang memikat namun bersifat sementara dan siap untuk murtad? Saudara, surat ini ditulis kepada orang percaya pada waktu itu di mana bait suci masih berdiri dan korban masih dipersembahkan. Tetapi dalam beberapa tahun kota dan bait suci hancur. Bangsa Yahudi tercerai-berai dan ini mencakup orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus Kristus. Tuhan sedang tantangan segala sesuatu. Segala sesuatu yang kembali ke hukum diguncang kepada Tuhan, diguncang oleh Tuhan. Dia ingin umatnya memiliki kaki mereka di atas dasar iman yang kokoh. Oleh sebab itu bait suci itu sengaja dihancurkan Tuhan. Kenapa? Biar mereka tidak bergantung, iman mereka tidak bergantung kepada bait suci, tidak bergantung kepada hukum Musa, tidak bergantung kepada kurban sembelihan. Sehingga mereka bergantung pada Yesus Kristus anaknya. Ya, dia tidak ingin mereka percaya kepada hal-hal yang akan lenyap. Biar apa? Umatnya berdiri di atas fondasi yang kokoh. Nah, fondasi gereja yang kokoh adalah gereja yang secara setia mengajarkan firman Tuhan yang benar kepada umatnya. Saudara, saya percaya bahwa gereja saat ini hidup dalam keadaan yang sama. Segala sesuatu di sekitar kita akan berangsur-angsur lenyap dan berubah. Ya, orang-orang menemukan bahwa mereka telah bergantung pada sistem dunia dan bukan pada fondasi yang kokoh. Dengan kata lain, Yesus Kristus. Bahkan umat Tuhan telah begitu terperangkap dalam sistem dunia ini, sehingga kepercayaan mereka bukan pada Tuhan Yesus, tetapi kepada uang, bangunan, program, motivasi, dan hal-hal material lainnya yang akan lenyap, saudara. Semuanya itu bersifat sementara. Nah, seperti bait suci yang akan diguncang oleh Tuhan saat itu, maka hal ini yang ada di saat ini, yang bersifat materi, sebelum Yesus datang, akan diguncang oleh Tuhan juga. Ketika Tuhan terus mengguncang masyarakat, sistem dunia akan jatuh, dan umat Tuhan akan menemukan bahwa satu-satunya kepercayaan mereka harus ada firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Maksudnya begitu, saudara. Ya, Tuhan ingin hati kita diperkuat dengan kasih karunia, dan kata diperkuat ini digunakan dalam satu dan betul lainnya 8 kali dalam bahasa Ibrani, artinya berpijak dengan kokoh, beri kokoh di atas fondasi yang kokoh. Itu membawa gagasan tentang kekuatan, keandalan, kekekalan. Ini adalah pesan kunci dari Ibrani. Anda bisa aman sementara di sekitar Anda yang berantakan. Tetapi kita memiliki kerajaan yang tidak dapat digoncangkan. Firman Tuhan itu teguh, dan begitu juga harapan yang kita miliki di dalam Yesus Kristus. Tentu saja tidak ada jaminan bagi seorang tidak mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Juga tidak ada rasa aman bagi mereka yang telah membuat ucapan bibir, tapi hidupnya tidak memberikan bukti keselamatan sejati. Kristus menyelamatkan sampai akhir, yaitu kekal, saudara. Kekal itu artinya selama-lamanya. Hanya mereka yang telah datang kepada Allah melalui iman di dalam Dia bisa memperoleh kekekalan. Saya khawatir ada banyak orang yang masih memiliki iman palsu yang belum bergantung kepada Yesus, yang belum benar-benar mendengar dan mengindahkan firman Tuhan, saudara. Ya, jadi yang ketiga, surat Ibrani adalah surat ujian. Ini membantu Anda menemukan di mana letak iman Anda sebenarnya. Di dalam Yesus Kristus kah? Di dalam firman Dia kah? Atau di hal-hal duniawi yang ada di sekitar Anda, yang akan diguncang Tuhan dan lenyap, seperti bait suci yang akan diguncang Tuhan yang akhirnya roboh. Oke, dua lagi, saudara, jadi sabar. Surat Ibrani adalah surat pengharapan. Fokus dalam surat ini adalah masa depan, yaitu pengharapan. Penulis memberitahu kita bahwa dia sedang berbicara tentang dunia akan datang, Ibrani 2 ayat 5, saat ketika orang percaya akan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Yesus Kristus adalah pewaris segala sesuatu, dan kita berbagi janji warisan kekal, seperti para bapak bangsa yang dipuji di dalam
Ibrani 11, pahlawan iman, kita sedang mencari kerajaan masa depan Allah itu. Seperti pahlawan iman yang hebat ini, kita hari ini seharusnya menjadi orang asing dan penjara di bumi. Ini adalah salah satu alasan mengapa Tuhan mengguncang segala sesuatu di sekitar kita, saudara. Dia ingin kita melepaskan diri dari hal-hal dunia ini dan berhenti bergantung kepadanya. Dia tidak ingin kita memusatkan perhatian kita pada dunia. Dia ingin memusatkan perhatian kita pada dunia akan datang. Itu tidak berarti bahwa kita begitu menjadi berpikiran surgawi sehingga kita tidak memiliki kebaikan duniawi. Bukan gitu, saudara. Maksudnya biar kita tidak bergantung kepada hal duniawi, ya. Melainkan itu berarti bahwa kita mengendur sejauh menyangkut hal duniawi dan mulai hidup untuk nilai-nilai yang akan datang. Jadi surat Ibrani adalah surat pengharapan. Sebagai contoh, saudara, Abraham dan Lot. Abraham dan Lot, keponakannya, menggambarkan dua sikap yang berbeda. Abraham adalah orang kaya yang biasa tinggal di rumah mahal, di lokasi manapun yang dia pilih. Tetapi dia pertama-tama adalah hamba Tuhan. Seorang penjara dan orang asing, dan ini berarti tinggal di tenda-tenda. Lot memilih untuk meninggalkan kehidupan ziarah dan pindah ke kota Sodom yang jahat. Manakah dari kedua pria ini yang memiliki keamanan sejati? Tampaknya Lot lebih aman di kota daripada Abraham di kemah. Tetapi Lot menjadi tawanan perang dan Abraham harus menyelamatkannya. Karena apa? Abraham bergantung pada Allah, Lot bergantung pada dunia. Jadi bukannya mengindahkan peringatan Tuhan, Lot kembali ke kota, dan ketika Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora, Lot kehilangan segalanya. Lot adalah orang yang diselamatkan, tetapi dia percaya pada hal-hal dunia ini daripada percaya pada firman Tuhan. Lot kehilangan yang permanen karena dia bergantung pada yang sementara. Jadi saudara, apakah Anda mau menggantungkan diri Anda kepada yang sementara atau yang kekal, yang sempurna, yang lebih baik dari segala, yaitu Yesus Kristus? Surat ini mengajarkan kita untuk hal yang seperti ini. Ya, Anda dan saya sebagai anak-anak Tuhan telah dijanjikan pahala di masa depan, seperti halnya Abraham dan Musa di masa lalu. Keputusan yang kita buat hari ini menentukan upah di hari besok. Lebih dari itu, keputusan kita harus dimotivasi oleh harapan menerima imbalan. Abraham menaati Allah karena ia mencari sebuah kerajaan. Musa meninggalkan harta dan kesenangan Mesir karena ia menghormati pahala. Pahlawan besar yang beriman ini hidup di masa depan dan demikian mampu mengatasi godaan dunia dan daging. Sebenarnya sikap iman yang sama inilah yang membawa Tuhan Yesus Kristus melalui penderitaan salib. Yesus karena sukacita yang disediakan di hadapannya memikul salib itu, mengabaikan rasa malu. Penekanan dalam surat Ibrani adalah jangan hidup untuk apa yang dunia janjikan kepadamu hari ini. Hiduplah untuk apa yang Tuhan janjikan padamu di masa depan. Jadilah orang asing dan penjara di bumi ini. Berjalanlah dengan iman yang membawa kepada pengharapan, bukan dengan penglihatan. Jadi, Jadi surat Ibrani adalah surat pengharapan. Jangan hidup untuk apa yang dunia janjikan kepadamu hari ini. Karena sementara, saudara, hiduplah untuk apa yang Tuhan janjikan padamu di masa depan. Itu kekal, saudara. Jadi Anda pilih, mau yang sementara atau yang kekal, ya. Dan terakhir, saudara, surat Ibrani adalah surat yang memuliakan Kristus. Surat Ibrani meninggikan pribadi dan pekerjaan Tuhan kita Yesus Kristus. 3 ayat pertama mengatur tema yang tinggi dan suci ini. Yang seperti saya jabarkan, supremasi Yesus Kristus ada 7 yang dan ini akan dipertahankan di seluruh surat ini. Ya, tujuan langsung mereka adalah untuk membuktikan bahwa Yesus Kristus lebih tinggi dari para nabi, orang-orang yang dijunjung tinggi oleh orang Yahudi. Dalam pribadinya, Yesus Kristus lebih dari nabi. Dia adalah putra Allah dan bukan hanya manusia yang dipanggil oleh Allah. Penulis menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah Allah sendiri karena gambarannya tidak pernah diterapkan pada manusia. Pancaran kemuliaannya mengacu pada Shekinah, yaitu kemuliaan Allah yang berdiam di tabernakel atau bait suci. Kata Shekinah adalah transliterasi dari kata Ibrani yang berarti tinggal, dwelt. Ya, Kristus bagi Bapa sama seperti sinar matahari dan matahari. Dia adalah pancaran kemuliaan Tuhan, karena tidak mungkin memisahkan sinar dan matahari, maka kemuliaan Kristus juga tidak mungkin dipisahkan oleh kodrat Allah. Dan kata gambar berasal dari kata Yunani, pleroma, yang diterjemahkan kepenuhan. Jadi secara harafiah bahwa Yesus Kristus adalah representasi penuh dari hakikat Allah. Sepenuhnya. Hanya Yesus yang dapat berkata jujur bahwa dia yang telah melihat aku, telah melihat Bapa. Yohanes 14 ayat 9. Ketika Anda melihat Kristus, Anda sesungguhnya telah melihat kemuliaan Allah.
Nah, memuliakan Kristus dalam pekerjaannya. Dalam pekerjaannya, Kristus juga lebih tinggi daripada nabi. Pertama-tama dia adalah pencipta alam semesta, karena oleh dia Tuhan menciptakan dunia. Kristus tidak hanya menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya, tetapi dia menopang segala sesuatu dengan firman yang penuh kuasa. Dia yang ada di depan segala sesuatu dan olehnya segala sesuatu berdiri atau bersatu. Kolose 1 ayat 17. Kata menopang itu bukan memanggul, saudara, ya, bukan kayak orang panggul, ya, seolah-olah alam semesta ada di bebannya Yesus. Itu berarti yaitu Tuhan Yesus memerintah dan mengatur dan memelihara dari satu tempat ke tempat lainnya. Dia adalah Tuhan yang pencipta, Tuhan yang memelihara, yang membimbing alam semesta ini menuju kehendak Bapa yang ditentukan secara ilahi. Dia juga nabi yang lebih tinggi yang menyatakan firman. Kontras antara Kristus, sang nabi, dan para nabi lainnya mudah dilihat. Yesus Kristus adalah firman terakhir Allah. Kristus adalah sumber pusat akhir dari segala sesuatu yang Tuhan katakan stop di anaknya. Jadi memuliakan Kristus karena dia memberikan dirinya untuk kita yang kehilangan kemuliaan Allah. Yesus Kristus juga memiliki pelayan sebagai imam. Dan ini mengungkapkan kebesarannya. Dengan dirinya dia menghapus dosa-dosa kita. Aspek pelayanan ini akan dijelaskan secara rinci dalam Ibrani 7-10. Akhirnya Yesus Kristus bertata sebagai raja. Dia telah duduk karena pekerjaan telah selesai dan dia duduk di sebelah kanan yang mulia, tempat kehormatan. Ini membuktikan bahwa ia setara dengan Allah Bapa karena tidak ada makhluk ciptaan yang dapat duduk di sebelah kanan Allah. Oke, jadi surat Ibrani terakhir adalah surat yang memuliakan Kristus karena pribadinya, pekerjaannya, dan kesetaranya dengan Bapa. Jadi nanti kita akan belajar semua ini, ya. Nah, ini cuma pendahuluan aja, saudara. Dan sebagai penutup, Yesus Kristus adalah pencipta, nabi, imam, dan raja. Yesus Kristus lebih tinggi dari semua nabi dan hamba Allah yang pernah muncul di halaman suci Alkitab. Tidak mengherankan bahwa Bapa berkata pada transfigurasi Kristus, inilah anakku yang terkasih, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Maka itu kita harus mendengarkan firman Tuhan. Ya, dua nabi terbesar ada di sana bersama Yesus, Musa dan Elia, tetapi Kristus lebih tinggi dari mereka. Saat kita mempelajari Ibrani bersama, saudara, ini penting. Kita harus ingat bahwa tujuan kita bukanlah tersesat dalam detail doktrinal yang aneh. Jadi kita nggak usah putar-putar yang aneh. Juga bukan tujuan kita untuk menyerang atau mempertahankan dogma gereja, saudara. Ini penting, saudara. Tujuan kita adalah untuk mendengar Allah berbicara di dalam Yesus Kristus dan untuk mengindahkan firman itu. Jika tujuan kita adalah untuk mengenal Kristus lebih baik dan lebih meninggikan dia, maka perbedaan apapun yang mungkin yang kita memiliki dalam pemahaman kita tentang surat Ibrani akan dilupakan dalam pengenalan kita kepadanya. Karena ini yang penting, saudara. Jangan kita nanti ada perbedaan, dogma gereja, kita nggak usah bicara itu, saudara. Yang penting kita berpusat kepada Kristus, mengenal dia, seperti yang surat Paulus lakukan. Ya, ini terakhir. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Karena Kristus. Segalanya itu nggak berguna lagi. Karena apa? Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Karena apa? Pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu. Dan anggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Dan akhirnya dia bicara, yang ku kehendaki. Ini perlu dihafal, saudara, penting. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitanya, di mana aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Oleh Paulus, Rasul Yesus Kristus. Jadi inilah sharing saya untuk hari pertama kitab Ibrani. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih pada Pecang buat sharingnya, renungannya, atau pengajarannya malam ini. Apakah Bapak Ibu semuanya sudah paham? Yang boleh paham angkat tangannya atau jempolnya. Yang mengerti katakan amin. Boleh lihat tangannya, jempolnya, boleh diangkat. Oke, puji Tuhan. Apakah ada yang mau bertanya? Silahkan, yang mau bertanya. Silahkan, Bapak Ibu, monggo. Yang belum paham, yang belum jelas, silahkan bertanya. Kalau saya ada dua hal yang saya tangkap banget, cukup baik. Ini dari saya ya. Yang pertama dikatakan begini tadi. Gereja kalau tidak maju,
pasti akan mengalami kemunduran dalam Tuhan. Itu bagus banget. Kalau kita nggak mau maju dalam firman Tuhan, kita nggak mau maju dalam pelayanan, kita nggak mau maju dalam mencari jiwa-jiwa, ya pasti kita akan mundur. Itu cukup bagus Pak David. Saya garis bawahi di titik itu. Thank you, Mr. David Chang ya. Kedua, gereja yang baik dan benar adalah gereja yang mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada umat. Yes. Jadi kalau GB Tanah Abang dalam hal ini Pastor Hizkia Mintarjo mulai membuka rumah doa sebagai pembelajaran firman Tuhan, itu saya udah acungin jempol. Oke, silakan saya buka ruang tanya jawab ya. Ya, silakan ruang tanya jawab, silakan. Ini mau nanya. Siapa ya, silakan? Nanya Pak, gimana caranya kalau kita supaya nggak mundur gitu, supaya kita tetap maju, tapi tetap semangat gitu. Tip-tipnya gimana gitu, trik-triknya gitu. Oke. Oke. Itu aja seperti. Jadi di dalam kitab Efesus dikatakan bahwa Allah memberikan para rasul, nabi, guru, ya, dan penginjil untuk memperlengkapi orang kudus agar tidak diombang-ambingkan dengan segala pengajaran palsu dan tetap dapat menjadi satu tubuh Kristus sepenuhnya. Jadi biar kita tetap nggak mundur, tetap semangat, ya satu-satunya Anda harus diperlengkapi oleh pengetahuan akan firman Tuhan. Dan juga Anda harus berdoa, dan Anda juga harus tahan dalam misalnya penderitaan karena Kristus. Itu 3 aja. Jadi alat Tuhan untuk membuat kita tetap semangat adalah 3. Pertama adalah firman Tuhan, yang kedua adalah doa. Doa itu udah termasuk doa, pujian, penyembahan, segala sesuatu yang kita bicara kepada Allah. Dan ketiga adalah penderitaan orang-orang kudus. Kalau ini 3 kita jalani dengan iman, maka kita akan tetap semangat. Gitu. Oke. Ada lagi? Silakan yang mau bertanya. Silakan. Ruang tanya jawab. Coba saya tanya ya. Ya. Selamat Pak David. Ya, halo. Ya, Pak David, penjelasan Pak David tadi bagus, sangat mendetail. Jadi Pak, yang penjelasan Bapak tadi itu bagus untuk jelasin tentang ketuhanan Yesus dan maksudnya penjelasan tentang bagaimana Tuhan Yesus itu adalah Tuhan ya buat orang Kristen. Karena orang Kristen kan sangat mengakui lah, maksudnya apa yang dikatakan Alkitab itu adalah kebenaran. Kalau misalkan kita dipertemukan dengan orang Muslim ya, apakah yang Bapak jelaskan itu bisa masuk ke mereka, Pak? Soalnya biasanya saya pernah cerita ke misalkan kayak mbak-mbak di rumah, ada yang komentar kalau Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan gitu. Lalu jadi kalau misalnya kita jelaskan dari segi Alkitab kan mereka bilang kami juga punya Alkitab sendiri gitu loh Pak David. Maksud saya bagaimana ya kalau untuk pendekatan untuk orang Muslim dari segi gini loh Pak, dari apa yang Bapak jelaskan untuk masuk orang Muslim itu seperti gimana gitu. Makasih sebelumnya. Kalau untuk orang Muslim, Ibu tidak bisa begitu. Ibu beritakan aja kalau misalnya dia tidak mendengar atau dia tidak mengilhami, itu bukan pekerjaan kita, Bu. Itu pekerjaan Allah yang membawa dia ke Kristus. Jadi bukan tujuan kita. Tujuan kita hanya memberitakan, kalau misalnya dia tidak percaya ya sudah. Tapi yang lebih penting itu menjaga kita sendiri, Bu. Karena surat-surat Ibrani ini bukan ditujukan kepada orang-orang yang belum percaya, tetapi ditujukan kepada orang-orang percaya yang dalam bahaya akan murtad karena penindasan, karena ajaran palsu, dan karena kenikmatan hidup. Itu 3, Bu. Jadi untuk surat Ibrani ini bukan untuk orang yang tidak percaya, tetapi untuk orang percaya. Dan menjawab pertanyaan Ibu kepada orang-orang yang bukan orang percaya, Ibu beritakan aja. Tugas Ibu udah cukup sampai sana aja. Dia percaya nggak percaya, itu bukan tugas dari Ibu, tetapi tugas dari Roh Kudus. Terima kasih. Oke, Pak David. Terima kasih ya. Saya mewakili semuanya. Terima kasih Pak David buat pengajarannya malam hari ini. Sampai Yesus memberkati, dan untuk saya boleh ditulis ya di catatan kita musuh iman ya. Dari tadi dan itu sangat penting. Hati-hati dengan yang pertama, ternyata dengan
penganiayaan ya dengan kesukaran karena ternyata itu bisa membuat kita murtad. Berapa banyak teman-teman kita yang menghadapi tekanan hidup yang begitu berat akhirnya mereka meninggalkan Yesus. Atau jangan ada di antara ini pikir mau meninggalkan Yesus. Nah ya, kemudian yang kedua adalah ajaran nabi-nabi palsu. Jangan-jangan kita udah dengerin tuh ajaran nabi-nabi palsu dan kita hampir udah mau kehilangan iman. Udah mau, aduh gue nggak Kristen lagi deh ternyata. Nah, karena kita terpengaruh sama nabi palsu, hati-hati. Dan yang terakhir apa tadi Pak David? Kenikmatan hidup, Pak. Nah, kenikmatan hidup. Maunya dukung terus gitu ya. Maunya enak-enak, disuruh doa nggak mau, disuruh baca firman nggak mau, maunya ya kalau nomor doa nomor 100, hati-hati ya, harusnya kita mau bekerja ya, melakukan apa yang kita dengar yaitu firman Tuhan, supaya kita bukan hanya menjadi pendengar saja tetapi kita menjadi pelaku ya. Lakukan doa tutup.